Jumpa lagi dengan saya, Agus Hadiman dari YouTube Asunika, channel untuk produksi musik dan audio. Oke, di video ini saya akan bahas tentang satu alat produksi musik yang unik, yaitu yang hibrid. Ya, hibrid itu artinya penggabungan dari beberapa fungsi dalam satu alat. Ya, jadi di sini ada Icon Pro Audio, ya, mereknya Icon Pro Audio, iKeyboard 3S, 3S. Pro Drive 3 ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari alatnya, dia fungsi utamanya MIDI controller ya. Jadi kita bisa rekam MIDI lewat alat ini, udah tentu saja seperti itu. Tapi kalau di sebelah kiri dan belakangan ini, di belakangnya itu ada output dan input ya. Contohnya kalau untuk rekam vokal ya di sini nih. Ya, kita bisa colok mic dengan kabel XLR dan di bawahnya ada Phantom Power ya, Phantom Power yang bisa nyalakan untuk mic condenser. Lalu di sini ada mic gain-nya. Nah, di sini ada volume buat headphone. Jadi headphone-nya tuh enaknya tuh dicolok di depan ya, jadi bukan di belakang. Jadi nggak merepotkan untuk cari di belakang di mana lubangnya. Nah, tapi yang di belakang sini ada output untuk misalnya kita mau pakai speaker monitor ya, jadi ada left dan right ya, termasuk untuk input yang selain mic gitu ya. Nah, itu fungsinya sebagai audio interface dan atau sound card ya, dan MIDI controller. Tapi satu lagi yang menarik ya, ini yang knop-knop ini atau tombol-tombol ini. Ini adalah sebagai control surface atau mungkin lebih gampangnya disebut DAW controller. DAW controller artinya apa? Kita bisa mengontrol DAW dengan alat ini. Misalnya kita mau play, stop, record, kemudian kita mau bikin loop suatu bagian ya, lalu mau automationnya mau di read. Nah, di sini juga ada ribbonnya. Kita bisa rekam, misalnya mau rekam automation volume ya, lalu di write, kemudian di read ya. Lalu ada jog wheel ini yang untuk putar-putar. Nanti kita coba semua ini ya. Terus ya ada fungsi transpose-nya juga. Ini transpose 1 oktav ya, atau lebih rendah 1 oktav lebih tinggi, tapi juga bisa per naik satu key ya, dari C ke Cis ya, atau ke D dan sebagainya ya. Lalu bisa pindah channel ya, dan tentu saja ada pitch bend dan modulation wheel ya. Jadi ini alat yang lumayan berguna buat kalian yang butuh alat yang simple. Satu alat udah bisa 3 fungsi ya. Jadi MIDI controller, audio interface atau sound card, dan sebagai control surface atau DAW controller. Nah, tapi sebenarnya ini Icon sendiri bukan ngeluarin cuman yang 2 oktav. Dia ada yang 3 oktav ya, ada yang 4 oktav ya, ada yang 5 oktav, dan bahkan yang 88 keys juga ada ya. Walaupun mungkin di Indonesia nggak semuanya ada ya, tersedia. Oke, nah sekarang cara setupnya gimana? Jadi pertama-tama kamu ke sini ya, ini websitenya iconproaudio.com. Lalu nanti search saja yang iKeyboard 3S Pro Drive. Nah, di situ ada bagian download. Ya, ini ada manualnya, boleh kalau mau baca ya, karena di situ cara setupnya juga ada di sini ya. Nah, tapi di sini yang kita download ini nih. Kalau saya kan pakai Mac, jadi saya download yang iMap yang ini, Mac OS. Tapi kalau kalian pakai Windows ya download yang ini ya. Nah, jadi ini saya sih udah install ya, jadi saya nggak akan jalankan download ini. Nah, untuk Mac atau Windows juga mungkin, karena ada kan security dari OS itu ya suka ketakutan atau parno gitu. Jadi kayak di Mac saya dibilang hati-hati kalau mau buka file ini, dan waktu saya klik juga nggak bisa kan. Akhirnya caranya adalah hasil download ini, driver ini, kita klik kanan, terus kita klik open ya. Nah, itu baru bisa jalan instalasinya ya. Nah, kalau udah jalan instalasinya, diinstal, udah beres, nah baru kita masuk ke DAW kita ya. Di sini misalnya saya mau coba pakai Studio One. Oke, kita udah buka Studio One ya. Di sini saya pakai Studio One Pro versi 6, tapi bisa juga untuk versi sebelumnya atau nanti versi setelah 6 ya. Dan juga bisa untuk
versi bukan pro, artis, dan lain-lainnya, bahkan yang free ya. Nah, caranya pertama adalah kalian ke menu setting audio interface atau sound card dan setting MIDI controller. Nah, di mana? Jadi kalau di Mac ya, di menu Studio One Preference, tapi kalau di Windows itu di Option ya, ada menu Optionnya ya. Nah, tapi intinya sih sampai kalian ketemu, nah ini layar ini ya, di sini audio setup. Nah, ini udah kedetek ya, jadi ini semua driver-driver dari audio interface yang ada ya. Nah, termasuk ini icon, dia akan terlihat sebagai namanya kalau di Mac ya iKeyboard S, harusnya di Windows juga mungkin gitu ya, iKeyboard S. Nah, di sini buffer size kita set yang normal aja lah, yang nggak terlalu latensi, tapi juga jangan terlalu ini. Kalau terlalu kecil, nanti berat komputer kita. Jadi 128 sampel. Sebagai MIDI controller, kita ke external device. Nah, contohnya di sini belum ada kan. Jadi kita add pertama fungsi sebagai MIDI controllernya. Ya, jadi kita bikin aja new keyboard. Ini kita tulis icon Pro Audio, device name-nya saya tulis IKI 3S ya, itu cukup. Nah, ini yang kalian pilih receive from. Nah, kalian pilih yang ini port 1 iKeyboard 3S port 1 ya, jadi bukan yang port 2, karena port 2 nanti untuk yang DAW controllernya ya. Biasanya sih kita aktifkan ini default instrument input. Artinya apa? Nanti setiap kita bikin track virtual instrumen atau track MIDI baru, dia otomatis akan memilih ini icon ya. Oke, kita klik OK. Nah, yang kedua adalah setting sebagai DAW control, yang kita bisa kontrol Studio One untuk play, stop, record ya, untuk bikin automation dan untuk pindah track dan sebagainya, yaitu kita add lagi. Nah, sekarang kita pilih Mackie, tapi Mac-nya yang kontrol. Nah, kenapa Mackie? Kenapa bukan icon? Nah, jadi sebenarnya Mackie itu adalah pelopor untuk control surface atau DAW controller. Jadi dia pertama kali zaman dulu bikin alat, ya ini alat ini ya, yang untuk kontrol DAW ya. Jadi ini sebenarnya berbasis MIDI. Hanya yang dikontrol bukan note MIDI. Dalam arti bukan untuk merekam note MIDI, tapi untuk memplayback ya, untuk merekod, untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di suatu DAW. Jadi makanya kita pilih Mackie Control ya. Nah, receive from-nya kita pilih yang kedua. Ya, dua-duanya kita pilih. Oke, nah udah cukup itu aja. Ya udah, setupnya udah ini. Ini saya sekarang monitoring itu sebenarnya dari icon ya. Jadi udah pasti sebagai MIDI control atau audio interface kita connect USB dari belakang itu ada kabel yang ini nih, yang apa silver ya. Itu dikasih kabelnya langsung ke port USB dari komputer kita. Kalau saya lewat USB hub ya, karena banyak device-nya. Nah, ini. Oke. Ini saya juga udah connect mikrofon ya, mikrofon udah di connect gini ya, ini dengan mic yang ini ya, itu ada mic kondensor, dan kalau dilihat ada yang nyala itu adalah phantom power atau 48 voltnya ya. Kondensor harus pakai phantom power supaya aktif mic-nya, dan kabelnya jack-nya harus yang kaki 3 atau XLR ya. Ini sekarang saya akan coba bikin track audio ya. Ya, ini track audio 1, dan ini formatnya mono ya. Kalau kita rekam vokal, gitar elektrik, gitar akustik yang pakai pick up, kemudian bass elektrik ya selalu mono ya. Nah, mungkin kalau kita merekam audio dari icon ini, kita configure dulu. Jadi ini ya, jadi kita klik yang input L ini,
audio I/O setup, audio input output setup. Kita klik. Nah, ini kan ada banyak ya, kita remove dulu aja semua. Nah, terus kita add mono. Ya, oke, jadi udah. Nah, jadi otomatis nggak kepilih. Nah, kita pilih input 1. Ya. Nah, ini udah masuk nih sinyal dari mikrofon Neumann U87 saya masuk ke icon. Jadi icon ini sebagai audio interface ya. Nah, saya mau coba rekam tapi voice over aja kali ya. Ya, saya record aja. Tes rekam vokal voice over dengan icon Pro Audio iKey 3S Pro Drive. Nah, itu ya. Jadi ini gain ini tadi sih saya coba. Jadi di setting gainnya itu mesti agak full itu ya. Jadi bahkan saya sampai paling full ya. Mungkin ini beda sama audio interface yang normal. Kalau audio interface normal itu biasanya mungkin di jam 12 aja udah keras ya. Kalau ini dia mesti full baru agak keras ya. Oke, tapi nggak masalah kan. Yang penting apa? Hasil rekamannya. Jadi ini saya matiin. Saya coba play bunyinya hasilnya. Tes rekam vokal voice over dengan icon Pro Audio iKey 3S Pro Drive. Ya, itu ya, udah aman ya. Oke, nah sekarang saya mau rekam sebagai MIDI ya. Jadi saya bikin, misalnya di sini saya mungkin udah pada tahu saya bikin plugin yang bisa di-download gratis ya. Ini saya mau pakai Monster Piano. Oh ya, saya mau tunjukin juga transportnya. Jadi tadi kan udah di setup ya. Ya ini, nah ini transportnya. Oke, kalau kita lihat ini hasil rekaman MIDI-nya tadi. Ya, itu ya. Jadi udah aman. Jadi fungsi-fungsinya udah aman sih. Ini ya. Jadi kalau saya coba lagi transport yang lain, ya misalnya saya mau rekam automation dari ini nih. Misalnya yang ini volume. Jadi saya klik kanan, edit automation volume. Nah, saya langsung ke icon. Saya liatin icon ya. Ya, itu ya. Jadi caranya kalau di Studio One. Ya. Jadi semoga jelas ya. Oke. Sekarang saya mau coba di misalnya Logic Pro ya. Nah, settingnya adalah untuk sebagai audio interface kita ke menu Logic Pro, Settings, Audio. Nah, ini kita harus rubah ke iKeyboard S. Ya, baik output maupun input. Lalu ini buffer size ya yang tadi saya bahas bahwa menentukan latensi atau delay-nya ya.
Ya, saya selalu di 128 untuk awal. Kita apply. Nah, untuk sebagai control surface atau DAW controller, kita ke advance. Pastikan ininya centang ya. Ya, jadi pastikan centang. Lalu kita ke control surface. Ya, di sini ya. Jadi kita pilih make key. Make key control. Nah, yang ini. Oke, add. Kita add. Nah, di sini kita mesti pilih seperti tadi ya. Jadi ini kita pilih yang port 2. Ya. Input port juga port 2 sama seperti di Studio One tadi ya. Oke. Oke, setelah itu kita coba record audio ya. Jadi di sini saya akan record. Ya, tes. Nah, itu udah ada sinyal. Jangan lupa tadi saya bilang bahwa kalau icon ini dia sebagai audio interface, mic gain-nya mungkin harus agak besar ya. Bahkan saya sampai full ya. Oke, ya ini sampai segini nih ya. Jadi yang ya oke, cukup lah ya. Saya coba record ya. Recordnya tadi saya kan udah assign ke transport. Jadi saya tinggal pencet di ini ya, di iconnya nih. Nah, itu dia rekam ya. Jadi setelah dipencet, jadi kita nggak perlu pakai mouse lagi. Tes rekam audio dari menggunakan icon iKeyboard S ya, 3S ya, Pro Drive ya. Oke. Ya, kalau saya play, nah itu dia rekam ya. Jadi setelah dipencet, jadi kita nggak perlu pakai mouse lagi. Tes rekam audio dari menggunakan icon iKeyboard S ya, 3S ya, Pro Drive ya. Oke. Ya, itu keren ya. Audionya bagus gitu, bersih lah ya. Oke, kemudian saya mau rekam virtual instrument ya. Jadi ya udah, coba software instrumen saya pakai yang plugin saya. Start piano lagi. Ya, record enable. Udah aman juga ya. Jadi udah aman. Semuanya aman ya. Dari MIDI-nya aman. Oh ya, kita coba play. Nah, itu ya. Jadi udah beres juga, udah aman semuanya. Jadi icon iKeyboard 3S ini sebagai MIDI controller, sebagai audio interface, dan sebagai control surface. Ya, aman juga. Itu settingnya ya kalau di Logic. Ya, ini saya pakai Cubase Pro 12 ya. Nah, untuk setting audio interface-nya, ya kita ini ke menu studio setup. Ya, di sini masih audio interface yang bawaan, audio system. Kita pilih di sini iKeyboard. Nah, ini ada ya. iKeyboard, switch. Oke. Lalu kita ke setting input outputnya, menu studio, audio connection. Nah, di sini outputnya udah otomatis ya ke iKeyboard. Nah, tapi kalau inputnya saya hapus dulu ini. Saya add bass, 1 mono, add bass. Nah, dia udah langsung otomatis ya, ke detect ya. Oke. Kita coba rekam ya. Bikin satu track audio, mono input ya, outputnya di mono. Yang lain nggak usah dirubah.
Nah, kita bisa ini aktifkan monitor. Nah, itu udah keluar ya. Ini atau kita bisa tampilkan mixer. Ya, itu ya inputnya ya. Oke, kita coba rekam. Tes rekam audio melalui icon iKeys 3S Pro Drive. Ya, aman ini ya. Kita coba dengar hasilnya. Oh ya, ini harus dimatiin kalau Keybase kan. Tes rekam audio melalui icon iKeys 3S Pro Drive. Ya, itu aman ya hasilnya. Oke. Lalu sebagai MIDI controller ya, kita pilih instrumen. Saya pilih Monster Piano lagi. Oh ya, setting sebagai control surface-nya belum ya. Menu studio, studio setup. Ya, ini add device. Kita pilih Mackie Control. Ya, Mackie Control seperti tadi lagi sama yang port 2 yang kita pilih ya. Oke, apply. Nah, kalau untuk sebagai MIDI controller jangan lupa di track MIDI-nya ini kita mesti pilih yang port 1 ya. Karena kalau kita nggak pilih port 1 nanti yang control surface-nya juga akan aktif. Dalam arti bukan aktif, maksudnya kalau kita mau merekam track MIDI, data MIDI, nanti ada bunyi-bunyi trigger dari kalau kita pencet ya. Ini contohnya maksudnya ya, misalnya kita pilih Alt MIDI input, terus saya ke icon, tes. Nah, itu ada bunyi seperti itu. Supaya nggak ada bunyi seperti itu, kita pilih ini port 1. Itu kalau kita udah pilih yang port 1, jadi aman ya. Kita coba sekarang di iconnya saya coba play dan record ya. Ya, udah ini. Kita coba cek. Ya, itu ya. Jadi, icon iKeyboard 3S udah berfungsi sebagai MIDI controller, sebagai audio interface, dan juga sebagai control surface atau DAW controller. Nah, jadi itulah ya. Jadi, keren banget sih icon ini. Jadi, satu alat yang kalau kalian mau pakai udah ada 3 fungsi. Dan mungkin kalau buat kalian yang mobile, yang sering pergi keluar ya, maksudnya nggak stay di rumah gitu atau di studio, ya ini bisa jadi alat yang simple karena cukup bawa satu alat ya. Oke, kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Salam audio, salam Arsonika.